Cina mulai kasusnya ini mulai bagus ya sebenarnya, karena mereka juga kuat ya, kuat dalam arti karena mereka benar-benar gitu loh, benar-benar uh, melawan gitu. Apa kabar, Bung Rojali? Baik, baik. Ya, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu siapa sih nih Bang Rojali ini? Saya kebetulan warga negara Indonesia yang tinggal di Shanghai mulai masuk 2016. Saat ini masuk ke tahun keempat. Kami berserta keluarga, anak, dan istri saya satu. Ya. Aktivitas saya sementara sebagai fotografer aja, pengamat foto, karena hobinya memang foto-foto. Selebihnya saya coba bantu apa yang saya bisa, terutama saya membuat beberapa bantu dokumentasi untuk acaranya KJRI Shanghai dan membuat aktivitas komunitas fotografi di Shanghai. Saat ini ada Indonesia Lensa Club, anggotanya yaitu orang Indonesia yang suka fotografi. Waduh, mantap nih berarti ya. Ya, artinya Sekedar kalau orang yang biasa hobi fotografi itu matanya sudah terasah gitu ya. Berarti ya. apa namanya, antara mata dan hati itu sudah nyambung dan nggak salah lah ya. Ya, saya punya pedoman dalam foto itu, memotret itu dengan hati. Ya. Jadi kalau kita punya hobi foto itu, harga kamera bukan menentukan kualitas hasil foto, tetapi mata dan hati kita yang menentukan itu bagus. Kamera itu hanya sebuah alat, sarana aja, tapi mata kita lah yang membuat hasil itu bagus. Ya. Karena dari hati, naluri kita ada untuk insting, hingga menggerakkan tangan kita untuk mengambil momen. Ya. Bung Rajali, kita pengen ngobrol atau pengen tahu pengalaman Bung Jali sebagai WNI yang tinggal di Tiongkok. Nah, sekarang di negara kita kan sedang juga dilanda pandemi COVID-19. Tentu kita harus belajar juga dari Tiongkok, terutama sikap masyarakatnya. Karena kita di sini terus terang banyak sekali reaksi yang berbeda-beda. Ada yang cemas, ada yang cuek gitu. Nah, belajar dari Tiongkok, menurut amatan dari Bang Jali, itu masyarakatnya seperti apa sehingga bisa lepas dari pandemi ini? Ya, sebelumnya saya ceritakan dulu bagaimana awalnya corona itu mulai merebak di Cina ya. Jadi saya kebetulan tinggal di Shanghai. Yang kita ketahui virus itu mulai di Wuhan, di salah satu provinsi, di kota di salah satu provinsi di Hubei di Cina. Nah, kami yang tinggal di Shanghai itu baru merasakan, kan virus itu masuk dirasakan sekitar bersamaan dengan libur Imlek yang panjang. Pada tanggal 25 Januari sampai 9 Februari itu Imlek. Sehingga kelihatan sepi. Shanghai yang merupakan kota ekonomi kan kelihatan. Namun semua kalau menurut pengaturan itu hanya 2 minggu lah Shanghai seperti itu. Terus saya mencoba mencari informasi, terutama ke KJRI sebagai tempat kita bernaung kan sebagai warga negara. Apa yang terjadi, Pak? Saling koordinasi dan bagaimana, seperti apa situasinya. Kasusnya ini kan tidak ada kesan, sebenarnya di Shanghai itu tidak ada rasa kepanikan sebenarnya. Karena
memang jaraknya jauh juga dari pusat virusnya di Wuhan, dan ada kepanikan itu mulai tumbuh ketika warga Indonesia, negara WNI kita yang di Shanghai mungkin sekitar 300 sampai 500. Saat itu belum ada yang belum meninggalkan Shanghai. Tapi ada suatu kepanikan ketika mereka mulai ada yang, kan kita terdiri dari mahasiswa, keluarga, dan ada yang buruh migran nih Pak. Nah ini 3 kelompok ini yang mahasiswa mulai panik karena mereka libur mau keluar Shanghai. Terus buruh migran juga banyak juga gitu. Terus saya coba bilang sama teman-teman yang mau coba keluar, saya bilang lebih baik dipikirkan dulu untuk keluar Shanghai, karena pemerintah Cina pasti akan memperketat nantinya ketika Anda kembali. Dan benar saja apa yang saya takutkan, gitu. Mereka lebih ketat sekarang. Nah, 2-3 hari awal merebak kasus corona ini ada kepanikan karena adanya kelangkaan masker. Biasa dalam musibah ada yang mengambil keuntungan, bla bla bla, itu memang masker dan susahnya. Jadi mulai mencoba memetakan di mana warga negara Indonesia yang tinggal, yang tetap ada di Shanghai. Kita mulai, saya bantu untuk mendistribusikan. Saya juga dapat bantuan dari Gerakan Indonesia Membantu, Gerakan Indonesia Membantu yang ada di Jawa Barat. Saya dikirimin beberapa masker dan saya bagi-bagikan untuk, khususnya untuk buruh migran, karena mereka inilah kelompok yang tidak terjangkau oleh susah dijangkau oleh KJRI, karena memang statusnya yang cukup dipertanyakan sebenarnya. Dan mereka juga tidak mau memberikan alamat tepat, jadinya mereka masih susah jadinya KJRI, sehingga butuh personal yang bisa mendekati gitu. Seluruh warga Indonesia dalam hubungan itu sebenarnya dalam keadaan sehat-sehat semuanya, tidak ada masalah. Arti kata tidak ada angka yang, tidak ada warga negara, alhamdulillah tidak ada warga negara Indonesia yang positif corona, seluruhnya masih aman. Terus KJRI juga selalu memantau dan terus menjalin komunikasi dengan grup-grup. Kami memakai WeChat Pak, karena lebih mudah di sana. Nah, dan di grup itu mempertanyakan apa yang kami harus lakukan. Cina mulai, kasusnya ini mulai bagus ya sebenarnya, karena mereka juga kuat dalam arti karena mereka benar-benar gitu loh, benar-benar melawan gitu. Bagaimana cara menangani? Saya melihat masyarakat ini benar-benar gimana ya, konsentrasi penuh gitu loh. Arti kata misalnya kita lihat kasus corona itu akan totalnya kan sampai sekarang tuh sekitar 80 ribuan ya, 80 ribuan lebih gitu ya. Itu per 6 Maret penambahan kasusnya hanya 144 dalam sehari. Ini luar biasa memang kita akui pemerintah Cina dalam menekan angka di sini sih. Iya, dan itu peranan paling besarnya apa? Apakah kebijakan pemerintahnya yang memang sangat kebijakannya, beberapa kebijakan yang misalnya dengan harus memakai masker keluar, mengurangi aktivitas di luar rumah, itu mereka benar-benar sih, masyarakat di sini cukup kuat dalam penerapan ke bawah ini, bagus lah Mas. Ya. Jadi itu pemerintah menganjurkan pakai sanksi kalau misalnya keluar. Bahkan saya dengar itu sampai ada di penjara Mas kalau tidak memakai
masker. Ada berapa peraturan itu keluar itu. Iya, iya. Dan ada larangan merokok juga di tempat luar gitu. Dan itu restoran kan harus tutup kan, semua tutup semua. Sekolahan dalam sekitar kan mulai merebak tuh sekitar awal Januari. Januari kita udah mulai terasa, Mas. Ya. Terasa puncaknya tuh sekitar di bulan Februari lah ya, itu mulai tutup sekolahan, fasilitas umum semua ditutup sama pemerintah. Termasuk misalnya kafe. Fasilitas umum semua ditutup, taman, kafe semua ditutup. Semua peraturan selain memakai masker, terus kita harus sanitasi, pembersih tangan, itu semua mereka menerapkan dengan baik. Kalau kita masuk ke mall, kita harus diperiksa suhu di 38 pasti kena itu.